Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Akibat kesalahpahaman dengan seorang tokoh agama, bentrokan warga di Sorong pecah. Diwarnai isak tangis keluarga, jenazah anggota Polri yang menjadi korban penembakan oknum TNI akhirnya dimakamkan. Puluhan pelajar ditangkap polisi saat menggelar balapan liar di jembatan Yotefa, Kota Jayapura. Asik lakukan balapan liar di saat corona mengancam, puluhan remaja ditangkap Satuan Gugus Tugas COVID-19 Papua. Puluhan anak sekolah ini diamankan ke Mapolresta Jayapura lantaran tidak mengindahkan instruksi pemerintah daerah untuk tetap berada di rumah. Bisa konsisten ya? Bisa. Benar tidak akan mengulang kembali? Benar. Wakapolresta Jayapura Kota Kompol Heru Hidayanto mengatakan total remaja yang masih berstatus pelajar itu sebanyak 40 orang beserta 19 unit motor diamankan di jembatan Yotefa Hamadi. Mereka melaksanakan kumpul-kumpul, bahkan melaksanakan balapan liar dan angkat-angkat ban di sepanjang Pantai Hamadi dan jembatan Yotefa. Kami langsung merespon terhadap kegiatan dimaksud dan sejumlah pemuda sekitar 40 orang dan 19 motor telah kami amankan. Dan kami lakukan tindakan, kami bawa ke Mako Polresta Jayapura Kota. Selanjutnya kami lakukan pembinaan, kami berikan nasihat dan teguran keras untuk tidak mengulangi. Dan kami pun juga berikan sanksi berupa tindakan fisik dan juga surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Ingat, jangan karang-karang ya. Wakapolres menyayangkan tidak ada peran serta orang tua dalam pengawasan anaknya sehingga berkeluyuran di malam hari. Aparat kepolisian terus menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk patuh dan menjalankan instruksi pemerintah agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah sejak dini. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Warga distrik Kuamki-Narama, Kabupaten Mimika lakukan lockdown atau penutupan wilayah mengantisipasi penyebaran COVID-19. Penutupan yang merupakan inisiatif pemuda ini dilakukan dengan menutup akses jalan utama menuju ke distrik Kuamki-Narama. Setiap warga yang akan masuk ke distrik harus mempunyai KTP dan tujuan yang jelas. Dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kuamki-Narama, distrik Kuamki-Narama, bahwa yang kami lakukan adalah lockdown. Artinya kita menjaga masyarakat kami karena penyebaran virus corona ini mendunia dari seluruh dunia sampai di distrik Kabupaten Timika dan lebih khusus di distrik Kuamki-Narama. Jangan sampai penyebaran ini masuk sampai distrik Kuamki-Narama. Mengingat itu kami pemuda yang bentuk salah satu tim relawan penanganan COVID-19 yang sampai saat ini kinerja kita juga tidak semaksimal. Dengan harapan kami minta dukungan kepada seluruh pemerintah yang ada di Kabupaten Mimika supaya ada kontribusi yang memang betul-betul bisa memperhatikan rakyat yang ada di distrik yang ada di Kabupaten Timika. Selain warga distrik Kuamki-Narama, warga di distrik pesisir pantai Timika juga melakukan aksi yang sama. Warga menebang pohon sehingga pintu masuk ke kampung mereka tertutup.
Ketakutan warga di Kabupaten Mimika ini karena melihat data Satgas COVID-19 Mimika yang jumlah pasien positif corona semakin bertambah, yaitu mencapai 19 orang. 3 diantaranya meninggal dunia. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Jumlah pasien positif corona di Kabupaten Merauke terus bertambah menjadi 7 orang. Dari data Satgas COVID-19 Merauke, Selasa 14 April 2020, 2 pasien dalam pengawasan dinyatakan positif COVID-19. Total pasien yang menjalani isolasi karena positif corona di RSUD Merauke kini menjadi 4 orang. Ya, setelah 13 dan 14 kita ketemu positif, kan kita jaring tracing kontaknya. Dari tracing kontaknya itu 2 orang serumah kita tetapkan sebagai PDP, yaitu yang PDP 17 dan 18. Kemudian yang PDP 16 dan 19 itu kan dari penumpang. Jadi ternyata yang kontak serumah, yang perempuan 25 tahun ini yang hasil konfirmasi labnya kemarin positif. Itu anaknya kan, Dok? Anak? Ya. Anaknya? Kemenakan atau apa, saya kurang tapi tinggal serumah dengan suami istri. Kemudian pagi ini ada tambahan 1 PDP lagi, ya, seorang anak umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki. Ya. Ini riwayatnya dari bapaknya. Bapaknya punya perjalanan risiko dari Jayapura, ya, sekitar 10-11 hari yang lalu. Ya. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Merauke setuju dengan keputusan Bupati Merauke yang menutup akses penumpang pesawat dan kapal. Pembatasan tahap pertama, dan kita lakukan pembatasan tahap kedua 1 minggu untuk kita melaksanakan pembatasan penumpang dan penutupan wilayah. Itu kata-katanya jelas, pembatasan penumpang dan penutupan wilayah. Dasarnya kalau untuk menjaga kesehatan seluruh masyarakat Merauke ya bagus, saya setuju-setuju saja. Yang penting dalam hal ini untuk ketahanan pangan dan obat-obatan itu harus tetap diperhatikan, tetap didukung oleh pemerintah dengan penerbangan khusus, apakah menggunakan pesawat komersil atau kapal-kapal komersil atau mungkin kapal dan pesawat militer atau lain sebagainya. Yang jelas jangan sampai ketahanan pangan atau obat-obatan itu Merauke jadi minus, akhirnya mengakibatkan masyarakat Merauke bisa sakit karena sakit tidak bisa terobati karena tidak ada obat yang disuplai dari luar Merauke. Berharap kepada pemerintah dengan adanya penutupan wilayah Papua untuk penerbangan maupun kapal penumpang, kami untuk masyarakat Merauke setuju untuk mencegah mewabahnya virus COVID-19. Bupati Merauke juga menghimbau agar warga mentaati instruksi yang dikeluarkan Pemda, yaitu beraktivitas pada jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Warga juga diminta memakai masker jika melakukan aktivitas di luar rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Adanya informasi Gubernur Papua Lukas NMB dievakuasi ke Jakarta karena COVID-19 mendapat tanggapan dari Sekda Papua. Penjabat Sekda Papua Ridwan Rumah Sukun menegaskan keberangkatan Gubernur ke Jakarta untuk keperluan cek rutin kesehatan. Sudah harus berangkat 1 minggu yang lalu untuk melakukan general check-up. Namun karena pertimbangan peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat, beliau harus menyelesaikan seluruh kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelesaian dari COVID ini.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Dr. Silvanus Sumule mengatakan Gubernur Papua sejak 2 pekan lalu sudah diperiksa corona dan hasilnya negatif. PCR dan hasilnya adalah negatif. Jadi kalau ada rumor yang menyatakan bahwa beliau positif itu tidak betul dan kita bisa mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan. Demikian. Jadi tidak benar Pak ya? Datang kan statusnya kan waktu itu. Jadi kalau kita melihat secara prosedural memang kita patokannya 14 hari ya. Tapi selama proses 14 hari kita sudah mengambil langkah-langkah, tim dokter gubernur sudah melakukan pemeriksaan dan melibatkan juga teman-teman dari Litbangkes dan hasilnya adalah negatif. Gubernur Papua Lukas NMB bersama 9 keluarganya berangkat Selasa dini hari pukul 1:20 menggunakan pesawat Batik Air. Keberangkatan gubernur untuk melakukan cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.